ada udara atau air, terus ada water, dan juga yang paling bawah ada solid. Dan untuk volume ada notasi A, B, dan C. Dan untuk berat ada notasi D dan E. Dan dari notasi-notasi ini kan kita disuruh untuk jadi harga-harga kayak angka Pori dan lain-lainnya seperti itu. Dan untuk notasi ini kan sebenarnya udah ada harga-harganya kayak VW untuk B, terus VS untuk C, terus ada WW untuk D dan WS untuk E. Selanjutnya kita langsung mulai ke yang pertama, yaitu ada angka Pori atau void ratio dengan notasinya itu sebenarnya E. Untuk E ini, untuk harga ini itu ada di A plus B per C. Kenapa? A plus B per C. Lalu untuk yang B itu ada derajat kejenuhan, yaitu SR, dan untuk ini dan untuk sesuai dengan gambar ini dinotasikan dalam B per B plus A. Dan untuk kadar air atau WC itu dinotasikan dalam gambar ini itu ada D per E. Lalu untuk porositas atau N, E. Lalu untuk berat volume tanah basah atau gamma M itu ada D plus E per A plus B plus C. Lalu untuk yang tanah keringnya itu ada WS atau E per A plus B plus C. Lalu untuk yang saturated atau jenuh itu ada A plus B per C dikalikan dengan gamma W ditambah GS atau specific gravity dikalikan dengan gamma W per A plus B plus C. Selanjutnya, untuk yang hubungan antara B dan D itu untuk B dan D itu kan VW dan WW ya. Itu menjadi gamma W. Ada pertanyaan? Recording in progress. Yang nomor 6. Udah? Oke, makasih Iza. Ini stop ya. Ya. Masih. Nomor 5, siapa nomor 5? Yang mau garap 5 apa sih pertanyaannya? Suatu massa tanah memiliki berat 1010 gram, volume 58 cm kubik, berat kering tanah adalah 918, berarti WS. Kerapatan atau density dari tanah tersebut adalah 2670 kg. Hitung nilai angka pori, porositas, kadar air, dan SR, serta nilai kerapatan atau density relatif. Density relatifnya nggak bisa. Ini belum tak ajarin ya kalau kepadatan. Oke, mungkin kita beralih dulu ke ini ya, karena tadi yang terkait nilai kerapatan saya belum terangkan. 5 kita pending. Oke, saya teruskan untuk materinya terlebih dahulu. Jadi sudah nampak ya tentang kerapatan. Oke, jadi
kalau kalian mendengarkan istilah kerapatan relatif atau singkatannya DR, atau kalau bahasa Inggrisnya atau di handbook itu bilangnya density relatif. Nah, itu adalah untuk menentukan kerapatan tanah atau kepadatan tanah berbutir kasar di lapangan. Jadi ini hanya untuk DR, ya, notasi DR atau parameter DR itu hanya dipakai untuk tanah berbutir kasar. Tidak pernah tanah berbutir halus atau misalnya lano ataupun lempung itu ada parameter DR-nya, ya. Jadi parameter DR ini hanya bisa dipakai untuk tanah sand atau kerikil yang biasanya ada parameter itu. Nah, jadi DR intinya adalah perbandingan angka pori, ya, di mana angka pori Emax dikurangi angka pori tanah di lapangan. Jadi Emax ini di kondisinya pada saat kalian coba adalah kondisi, tapi kalau untuk mencek Emax-nya maka biasanya itu tanahnya itu kan harus kondisi paling lepas, jadi agak diurai-urai gitu ya, jadi bukannya dipadatkan tapi tambah justru dipecah-pecah gitu, sehingga untuk mendapatkan berapa angka pori maksimumnya. Tapi kalau untuk mendapatkan angka pori minimum, biasanya sampel tanahmu itu nanti kalian harus dipadatkan terlebih dahulu sampai dia benar-benar memang dianggap sudah kondisi yang paling padat. Nah, kemudian dites angka porinya, gitu ya. Nanti bagaimana cara mengetes angka pori itu nanti kalian bisa dapatkan di lapangan. Praktikumnya namanya adalah volumetri, gravimetri. Itu kalian bisa mendapatkan tadi gamma, bisa mendapatkan angka pori, kadar air, ya, GS. Nah, itu di percobaan itu namanya. Nah, ini cara mendapatkan kerapatan relatif atau density relatif. Nah, di sini untuk menggambarkan tingkat kepadatan di lapangan untuk tanah kondisi atau untuk tanah yang berjenis berbutir kasar, yaitu untuk sand atau kerikil, itu tingkatannya adalah seperti ini: very loose, loose, medium, dense, very dense. Itu adalah untuk tanah yang berbutir kasar. Ini juga sudah dikasih tahu rentang density relatifnya itu apa, antara 0 sampai 15 itu masuknya ke very loose, misalnya 50 sampai 70 masuknya ke medium. Nah, ini adalah rentang nilai density relatif untuk kondisi kepadatan tanah di lapangan. Tapi beda lagi ya nanti kalau untuk tanah berbutir halus, lano atau lempung, istilah untuk menggambarkan kepadatan tanah di lapangan itu adalah menggunakan istilah konsistensi, ya, di mana nanti ada very loose, very soft, soft gitu ya, medium, very stiff. Itu untuk yang tanah kondisi atau tanah yang bertipe lano atau lempung. Nah, kita lihat di sini konsistensi tanah. Nah, di sini untuk melihat konsistensi tanah itu biasanya kita melihat sifat kohesi tanahnya itu seperti apa. Di sini dibedakan atau dibagi menjadi 4 keadaan pokok, yaitu keadaan solid, semi solid, plastik, dan liquid. Keadaan solid, semi solid, plastik maupun liquid Recording in progress. Namanya Atterberg limit test. Itu semua intinya nyari kadar air. Ya.
atas atas liquid atau air, kalau suatu tanah campur air kemudian di alat, jadi nanti kayak itu tanah lumpung dicampur lagi, kemudian masukkan letakkan dalam cawangi, kemudian kalian goreng. Nah, nanti ada alat atau tuas untuk kalian putar. Sehingga apa? Sehingga piringan kuning ini, piringan yang kuningan ini nanti akan naik turun dalam artian berantukan atau berbenturan dengan plat yang ada di bawahnya. Sehingga kalian bisa bayangkan kalau suatu tanah tanahnya itu lembek gitu ya, kemudian kita kasih goresan, terus kita jedok-jedokkan gitu ya, atau kita bentur-benturkan begitu, pasti yang bagian tengah ini akan menutup. Kalian ukur atau kalian hitung berapa kali sih pukulan atau 25 kali hentakan, dia nutup, itu berarti nilai LL kalian ada di situ. Nah, habis itu baru kalian cek kadar airnya. Gimana? Ya, ini kan tadi sudah dicampurin tuh, udah dicampurin air gitu ya. Kemudian kalian masukkan ke kuningan, terus kamu gores, kamu jedok-jedok atau kamu pukul ininya, kamu putar sehingga ini terhentak di lempengan ini. Kalian hitung. Oh, sudah 25 kali pukulan, misal 25 bulan. Habis itu kalian timbang. Kondisi ditimbang ini berarti kondisinya adalah kondisi berat karena ada air, ada solid, gitu ya. Berat air diabaikan karena berat udara diabaikan karena sangat ringan, sehingga yang ada hanya berat air dan berat solid. Kemudian nanti selama 24 jam kalian timbang lagi. Setelah kalian timbang lagi, yang kalian dapat adalah kering. Nah, sehingga dengan rasio WW per WS, kalian akan tahu berapa kadar airnya. Kalian tahu berapa lim. Tapi misalnya, kan hebat langsung. Oh, yang bisa langsung ketutup gores langsung kali pukulan. Ada kebanyakan mah tidak seperti itu gitu ya. Sehingga apa yang harus dilakukan kalau misalnya nanti pada saat percobaan lebih baik terserah mau mulai dari lembek atau paling banyak kadar airnya ya monggo. Terus nanti tinggal ditambah-tambahin lagi material tanahnya sedikit-sedikit supaya kadar airnya berkurang juga bisa, atau mulai dari yang kondisinya kering ke yang kondisinya lembek boleh ya. Nah, jadi anggap saya ingat ya, sekali lagi mau liquid limit kek, mau plastik limit, mau itu adalah mencari yang namanya kadar air. Nah, nanti saya dapat nih ini nilai pukulan saya misalnya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kadar airnya semakin tinggi, pukulan atau hentakan yang dibutuhkan untuk ini tanah bisa nutup begini, makin sedikit. Sedikit, Bu. Oke, sedikit. Berarti nanti modelnya menjadi WC semakin banyak. Oke, ini pukulannya. Berarti kan menjadi begini. Ini anggapnya begini ya, misal begini. Oke. Nah, kemudian saya buat regresi. Anggap misalnya regresi saya begini. Ini pukulan saya
Tadi apa kalian bilang semakin kadar airnya semakin banyak, pukulannya sedikit atau semakin banyak? Ya, oke, berarti ini misalnya anggaplah begini deh. Oke, gini ya, misalnya anggapannya begini. Nah, sehingga apa? Sehingga kalian butuhnya kan 25 pukulan, padahal misalnya 3 kali dapatkan adanya cuma 10, 30, 10, 20 sama 40. Padahal nilai alalnya adalah 25 kali. Nah, tinggal pukulan kadar berapa liquid limit kalian. Ya, jadi kita 25 kali pukulan. Enggak, kadang bisa aja kurang dari 25, kadang lebih dari 25 gitu ya. Pada saat dari berapa. Nah, dia ini seperti nah, jadi ini 5 dan dapatnya sekitar di 18. Dapatnya misalnya dapat di 24, ini dapat 32. Ini sudah 4 enggak pernah dapat yang 20. Water content atau moisture content ya berapa. Nah, itu di 25 kadar air dipotongkan ke garis, kemudian kita tarik ke sumbu Y-nya, kita pakai kontennya adalah liquid limit kalian. Batas plastis. Kalau batas kalian, nah, Recording in progress. Kalian main tanah sampai kira 2. Ini nanti kadang harus nambah kok sudah nah sampai kondisinya sekian ini ya. Nah, kemudian plastis Recording in progress. Ya di kan angkanya lano berlempung gitu. Ini nanti ada karena sudah bagaimana kita mengklasifikasikan kita akan itu US. Nah, itu nanti di kalian mencari dan IP. Jadi untuk aku menyediakan yang bergradasi bagus, peran butiran yang gradasinya ada peran butiran yang akan ketahuan dari pada saat coba menggunakan tadi.
ASTO. Itu butuh LL, PL, IP. Kemudian yang dikategorikan indeks kecairan ini sebetulnya yang mengkategorikan solid, solid atau cat, ya. Ada kadar kurangi dibagi intensitas. Ini akan ketahuan. Kita fungsi apakah tanahnya kembang susut atau tidak. Nanti kita di halaman selanjutnya. Ya, jadi kalau untuk liquidity index bisa kalian lihat kalau antara 0 sampai 1 dia masih masuk di dalam daerah plastis, tapi kalau lebih dari 1 dia ada air cair. Ya, isinya di bawah maka dia yang masih padat kondisi tanahnya. Nah ini tadi saya bilang untuk indeks atas menentukan tanah kalian itu kembang susutnya besar atau awal di minggu yang lalu menyaling kebenaran ini yang kalian dapat susut yang besar karena aktivitasnya tinggi nilai aktivitasnya. Prosentase butiran yang lebih kecil dari 2 mikron dapatnya dari mana? Nanti dari analisa ayakan. Nanti kalian akan diajar lihat prosentase butiran yang lebih kecil dari 2 mikron. Nah, ini untuk mineral-mineral lempung yang lainnya. Kalau kalian masih hampir mendekati yang montmorillonate ya, dia masih sekitar 1. Jadi masih ada kemungkinan kembang susut. Tapi illite, kaolinite, halosite, atapulgite, dan alpine ini masuknya sebetulnya kategori mineral lempung yang tidak mudah kembang susut. Yang mudah itu montmorillonate dan bentonite atau bentonite. Nah, jadi kalau terkait struktur tanah kemarin sudah sempat disinggung ya, mungkin ini ada sedikit pengulangan sedikit, di mana kalau untuk struktur tanah kalian perhatikan bahwa dia ada geometrik partikelnya, kemudian ada gaya antar partikelnya ya, seperti yang kemarin. Nilai biasanya dengan
Recording in progress. Gamanya misal 1,7 ton per meter kubik. 1,7 ton per meter kubik. Kalau di sen, jelas, ini murni yang sen ya. Kalau ada campuran, biasanya dia masih punya nilai kohesi. Tapi kalau benar-benar murni sen atau kerikil, tanpa ada campuran clay atau siltnya, dia nggak punya nilai kohesi. Berarti ininya 0. Kemudian V-nya itu biasanya kalau gamanya sekian, ya dia bisa di angka 30, antara 28 lah. Antara 28 sampai sekitar 32 derajatan gitu ya untuk sudut geser dalamnya. Nah, ini clay oke dengan gamma 1,7 kohesinya ya ini bisa seputaran sekitar misal 2 ton per meter persegi. V-nya karena 1,7 ini sudah dikatakan medium, dia bisa punya sudut geser dalam. Ini bisa aja sudut geser dalamnya 10 derajat misal. Nah, jadi bisa kalian bedakan ini itu juga dengan geometrik tanah yang kita sudut geser dalamnya antar gantikan atau dari antar partikelnya. Nah, ini dia masih Recording in progress. nah dan dasar tanah berbukti halus. Cuma yang itu kalian bayangkan space itu luas Recording in kalian progress. lihat bahwa ukuran butiran untuk yang tanah berbutir kasar, ukuran butirannya jelas lebih besar. Dia satuannya bisa sampai diameter ataupun ukurannya itu sampai sekitar 4,8 mili. Bandingkan dengan yang untuk lano atau lempung di mana dia satuannya itu adalah 0,075 mm ke bawah. Ya, jadi bahkan sampai ada yang 2 mikron. Jadi 2 mikron ini batasan untuk tanah yang lempung. Ya, lempung itu kurang dari 2 meter. Nah, dari sini kita bisa bayangkan, oh oke, yang punya dimensi lebih besar, pasti volumenya juga lebih besar. Ya, volumenya pasti lebih besar.
Nah, sehingga yang menggambarkan kubus 1 meter kubik dengan kubus 1 cm kubik itu adalah kita analogkan yang kubus 1 meter kubik itu adalah untuk tanah berbutir kasar, sedangkan yang 1 cm kubik itu adalah atau mungkin sama-sama lempung tapi beda mineral misal. Nah, kita lihat ternyata permukaan yang kubus besar itu dengan ukuran 1 meter kali 1 meter itu kita dapat luas permukaannya adalah 6 meter persegi, sedangkan yang kubus kecil adalah 6 cm persegi. Jelas masanya kubus yang lebih besar jauh lebih besar daripada yang kecil. Yang besar itu sampai 2000 kilo misal, sedangkan yang kecil sekitar 2 gram atau 0,002 kilogram. Sehingga kalau kita cari spesifik surface-nya, ya, spesifik surface-nya, maka yang luas permukaannya atau yang ukurannya masanya lebih besar, dia mempunyai spesifik surface yang lebih kecil timbang yang kubus kecil. Ini 3 kali 10 pangkat minus 6, yang ini 3 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita bisa punya potensi strategi bergerak atau net 100 persegi per Recording in besar. progress. Sehingga kalau kita hubungkan dengan gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antar butiran, di mana kalau di kubus meter ke satunya Recording in progress. berat sedang hijau angkat sendiri, kan? Juga dia mungkin sekedar